Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali jumpa lagi dengan saya Yuda Setia Nugraha, mahasiswa S2 di Universitas Negeri Padang di program pendidikan olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kajian materi, yaitu tentang strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pandang pedagogi. Kawan-kawan semua, meskipun terlihat sederhana proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau disebut dengan Penjaskes yang dilakukan guru Penjaskes, namun tidak terlepas pula dengan strategi yang digunakan setiap pembelajaran. Apapun bentuknya pasti memiliki strategi. Bukan hanya mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, tetapi PJOK pun memerlukan salah satu strategi. Penggunaan strategi sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembelajaran karena strategi dapat memberikan pemahaman yang mudah kepada peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya, sehingga tujuan dan harapan akan sejalan dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, menganggap pentingnya secara kritis terkait dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sehingga dalam mengambil strategi ini sangat penting dilakukan oleh guru. Pada dasarnya dalam setiap proses pembelajaran, baik pembelajaran yang berbentuk formal maupun non-formal, pasti memiliki strategi, cara, metode, dan pendekatan berbeda-beda dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran, sehingga tercapainya sebuah tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, strategi sangat mendukung akan keberhasilan sebuah pendidikan. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Artinya bahwa sebelum melakukan sebuah peperangan dibutuhkan strategi atau rencana dalam melakukan peperangan, mempertimbangkan beberapa hal baik kekuatan maupun kelemahan musuh. Dalam hal kata Yunani, strategi disebut dengan strategia, yang berarti ilmu perang atau panglima perang berdasarkan pengertian ini. Maka strategi adalah suatu seni merancang di dalam peperangan seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat atau laut, itu yang di dalam perang. Jadi secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam strategi pembelajaran, merupakan pola umum kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan pembelajaran sehingga tercapai secara optimal. Di lain pihak, menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur, guru, widyaswara dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Itu menurut salah satu tokoh Piaget atau pada tahun 1977. Lanjut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk mengorganisasikan isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip strategi penyampaian. Strategi penyampaian ini pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran itu adalah yang pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar. Yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pelajar untuk menampilkan unjuk kerja strategi pengelolaan pembelajaran. Sedangkan strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 klasifikasi penting pada strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran mengajar ini meliputi
Hal-hal yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap permasalahan belajar mengajar. Memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang tiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Menurut Newman dan Morgan, strategi dari setiap usaha meliputi 4 masalah masing-masing. Yang pertama adalah pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Yang keempat, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Kalau diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat strategi dasar tersebut bisa diterjemahkan menjadi satu, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku, kepribadian peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik. 4 masalah pokok yang sangat penting yang harus dijadikan pedoman dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan dilihat dari sudut pandang pedagogi adalah: pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Perubahan perilaku dan kepribadian yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar itu harus jelas. Misalnya, dari tidak bisa membaca buku berubah menjadi dapat membaca. Suatu kegiatan belajar mengajar tanpa sasaran yang jelas, berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Lebih jauh, usaha harus kegiatan yang tidak punya arah atau tujuan pasti dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasilnya. Suatu masalah yang dipelajari oleh dua orang dengan pendekatan berbeda akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak sama. Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil, dan sebagaimana yang kita kelirkan kesimpulan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan kalau dalam cara pendekatannya menggunakan berbagai disiplin ilmu. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode atau teknik penyampaian untuk memotivasi siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah. Berbeda dengan cara atau supaya murid-murid terdorong dan mampu berpikir bebas dan cukup keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Perlu dipahami bahwa suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan sasaran yang berbeda, hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang sama. Yang keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Suatu program bisa diketahui keberhasilannya setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar lain. Selanjutnya, strategi pendidikan jasmani. Menurut Gruver pada tahun 1990, strategi pembelajaran merupakan pilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktekkan. Menurut pakar pendidikan Prayitno pada tahun 2010, konsep dasar
dalam strategi pembelajaran harus meliputi berbagai aspek, sentuhan dan teknologi tingkat tinggi dalam pembelajaran yang membentuk wahana indah, suasana pembelajaran berteknologi tinggi atau disebut dengan WASPBT. Strategi pembelajaran secara menyeluruh yang tidak menyelesaikan keseluruhan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hidup dan menghidupkan dinamika kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik berpikir, merasakan, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atau disebut dengan BMB3. Dengan BMB3 ini dalam kegiatan pembelajaran peserta didik akan membangun triguna hasil pembelajaran, yaitu makna guna, daya guna, dan karya guna. Dalam hasil belajar itu akan menjadi kekuatan utama untuk berkehidupan dalam kategori berkarakter cerdas. Dalam PJOK, pembelajaran dilakukan melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif atau sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor atau keterampilan bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran PJOK merupakan bagian dari proses pembelajaran pendidikan. Dalam proses pembelajaran PJOK melibatkan berbagai hal. Unsur-unsur tersebut merupakan upaya mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah belajar mengajar. Untuk memahami hakikat pendekatan pembelajaran PJOK dilihat daripada sudut pandang pedagogik, diperlukan pemahaman tentang belajar dan mengajar. Adapun strategi dalam pendidikan jasmani, contohnya ada yang disebut dengan strategi algoritma. Merupakan suatu strategi atau perencanaan yang tersusun secara terstruktur dan terperinci. Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Strategi ini memiliki persiapan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Strategi ini biasanya dalam pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup lama atau tidak bisa dalam satu kali pertemuan. Penerapan pada strategi ini biasanya dalam permainan bola besar, ya, bola basket dan juga bola kecil yang memiliki bagian serta permainan-permainan yang lainnya. Ada lagi dinamakan sebagai disebut dengan strategi pengajaran interaktif. Strategi yang benar-benar paling umum dalam perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah strategi yang bersifat interaktif. Umumnya pengajaran memiliki makna memberikan informasi berupa pengetahuan dan pendidikan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran interaktif, gerakan guru didasarkan pada respon siswa. Pada gerakan guru sebelumnya, perencanaan tersebut memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sangat dominan dalam strategi ini dan yang paling bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada dinamakan dengan strategi pembelajaran langsung. Strategi langsung merupakan suatu perencanaan pelaksanaan proses belajar mengajar yang disusun secara langsung ketika pembelajaran akan dilakukan. Artinya bahwa seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa adanya suatu persiapan atau persiapan yang matang terlebih dahulu. Pelaksanaan belajar terjadi secara spontan dan seorang gurulah yang mengendalikan kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya ada disebutkan dengan strategi pengajaran berpangkal. Strategi langsung merupakan suatu strategi yang biasanya digunakan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ketika sasaran, sarana dan prasarana tidak ada atau tidak dapat menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan arahan guru yang memegang kendali pembelajaran tentunya, dan siswa dijadikan sebagai objek. Namun pada intinya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang memberikan kesehatan atau kebugaran tubuh peserta didik. Pada umumnya pengajaran berpangkalan ini merupakan strategi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Strategi pembelajaran sesama teman. Nah, ini disebut dengan strategi pembelajaran sesama teman. Pengajaran sesama teman adalah strategi yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pembelajaran kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan. Strategi pembelajaran sesama teman dapat digunakan dengan setiap fungsi pembelajaran yang sesuai, baik untuk keseluruhan pengajaran maupun sebagian pelajaran. Strategi ini biasanya diterapkan dalam peningkatan aktivitas seperti senam, pemanasan, dan sebagainya. Siswa biasanya dijadikan tutor di depan teman-temannya dalam melakukan pergerakan. Kegiatan senam dalam rangka menggerakkan otot-otot atau tubuh dengan tujuan tidak lain hanyalah memberikan kebugaran tubuh peserta didik. Untuk mencapai sasaran tujuan yang optimal dalam proses pembelajaran perlu adanya strategi. Itu tentu jelas ya. Di sini disebut dengan ada namanya spektrum gaya mengajar yang diterapkan guru dalam mengajar agar terjadi interaksi pembelajaran. Kita harus memilih metode
didasarkan pada kondisi belajar seperti kebutuhan peserta didik, yang kedua besarnya kelas, yang ketiga fasilitas yang tersedia, yang keempat pelengkapan yang dimiliki, yang kelima tujuan yang ingin dicapai itu apa, yang keenam pokok bahasan. Ya, kecocokan spektrum gaya mengajar yang digunakan guru untuk mencapai sasaran pembelajaran adalah sebagai parameter efek interaksi antara hubungan teori pembelajaran perspektif dan teori belajar deskriptif. Berdasarkan interaksi perilaku pendidik dan peserta didik dengan deskriptif, hasil pembelajaran sebagai sasaran belajar, maka Mostyn merancang tahapan pembelajaran dalam anatomi gaya mengajar. Yang pertama ada tahap pra pertemuan atau pra impact, yang kedua ada tahapan pertemuan atau disebut dengan impact, dan yang ketiga pasca pertemuan atau post impact. Ketiga tahap keputusan ini seorang pendidik harus merancangnya dengan baik agar spektrum gaya mengajar yang dipersiapkan untuk berbagai tingkat dan situasi yang berkembang dalam pembelajaran PJOK dapat dioperasionalkan. Kesimpulan pada kajian hari ini yaitu berarti strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, a method, or series of activity designed to achieve a vertical goal. Itu menurut David tahun 1976. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber, atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Maka dalam pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pandang pedagogik merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik agar tujuan pembelajaran tercapai. Itulah salah satu strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh seorang pendidik dalam PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.